Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah, warahmatullahi wabarakatuh. pertama-tama terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada Zoom malam ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasil proposal saya, yaitu berjudul Pengaruh Profitabilitas, Keputusan Investasi, dan Kebijakan Dividen terhadap nilai perusahaan pada studi empiris perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020. Nah, untuk latar belakang di sini fenomenanya itu pada perkembangan dunia industri saat ini berjalan dengan begitu pesat sehingga menciptakan persaingan yang semakin ketat. Para pelaku bisnis pun dituntut untuk lebih kreatif dan memiliki keunggulan kompetitif dibanding dengan para pesaingnya. Nah, salah satunya itu perusahaan manufaktur, terutama pada perusahaan sektor industri barang konsumsi. Nah, di mana sektor ini banyak diminati oleh para investor untuk menanamkan sahamnya. Untuk gap pada latar belakang masalah ini yaitu penelitian yang dilakukan oleh Camida itu menunjukkan variabel dari keputusan investasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Semakin besar keputusan investasi, maka semakin besar pula tingkat nilai perusahaannya. Nah, penelitian ini juga didukung oleh penelitian lainnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Sri Pawestri dan juga Ayam Sri. Nah, di lain pihak itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Setiono itu menyatakan dalam penelitiannya bahwa kebijakan dividen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan terhadap nilai perusahaan. Nah, penelitian ini juga didukung oleh penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rona Dwi Saputra dan juga Hajar Siregar. Dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membuktikan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peneliti tertarik pada penelitian ini dengan mengambil judul pengaruh profitabilitas keputusan investasi dan juga kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan studi empiris pada sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2020. Nah, untuk identifikasi masalahnya itu ada 3. Yang pertama itu profitabilitas mengidentifikasi bahwa kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari modal yang digunakan. Perusahaan yang mampu menghasilkan profitabilitas tinggi semakin diminati oleh pemegang saham karena memberikan suatu tanda sinyal yang positif. Yang kedua itu keputusan investasi mengidentifikasi bahwa aktivitas dapat menciptakan suatu kinerja perusahaan yang optimal. Nah, yang ketiga itu ada kebijakan dividen mengidentifikasi bahwa kemampuan perusahaan dalam membayar dividen kepada pemegang saham dari laba perusahaan. Jika dividen yang dibayarkan oleh perusahaan tinggi, maka nilai perusahaan juga akan tinggi. Nah, di sini ada batasan masalah. Untuk batasan masalah, berdasarkan dari latar belakang di atas, agar hasil penelitian dapat terfokus, maka terdapat pembatas masalah. Nah, peneliti membatasi 3 faktor, yaitu profitabilitas, keputusan investasi, kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdapat di Bursa Efek yang pada tahun 2018 sampai 2020. Nah, di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu ada 4. Yang pertama itu apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga itu apakah
kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan yang terakhir itu apakah profitabilitas keputusan investasi dan kebijakan dividen secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Nah, di sini terdapat 4 juga tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua untuk mengetahui apakah keputusan investasi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga mengetahui apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan yang terakhir itu untuk mengetahui apakah profitabilitas keputusan investasi dan kebijakan dividen secara simultan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, di sini ada manfaat penelitian. Di sini ada bagi investor itu dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam menilai suatu perusahaan melalui profitabilitas, keputusan investasi, dan juga kebijakan dividen, sehingga dapat membantu para investor dalam melakukan pengambilan keputusan. Nah, yang kedua itu bagi perusahaan itu diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan dengan menentukan kebijakan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada dari pihak akademisi, yaitu diharapkan dapat menambah pengetahuan dan bahan referensi untuk mengembangkan ilmu dalam bidang akuntansi keuangan yang berkaitan dengan topik dari yang saya bahas. Nah, di sini ada bab 2, yaitu studi pustaka. Untuk yang pertama itu ada deskripsi konseptual. Nah, di sini saya ngambil 5. Yang pertama itu ada teori sinyal, yang kedua itu ada nilai perusahaan, yang ketiga profitabilitas, yang keempat ada keputusan investasi, dan juga yang terakhir itu ada kebijakan dividen. Nah, di sini saya untuk penelitian yang relevan, saya mengambil 10 penelitian. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Ayam Tri, yang kedua Wibowo, yang ketiga Mubarakah dan Indah, dan yang keempat itu Vendika Lukman Ilyamsyah, yang kelima Setiono, yang keenam Moh Rosyid, yang ketujuh ada Siti Hajar Siregar, ada 8 Setiami dan Deliani, yang ke-9 itu ada Muhammad Haikal Yunus, dan yang terakhir ada Melisa dan Ari Pranaditya. Nah, untuk kerangka teoritik itu di sana sudah jelas. Di sana ada profitabilitas X1 apakah berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua itu keputusan investasi X2 apakah berpengaruh terhadap nilai perusahaan, dan yang ketiga itu kebijakan dividen X3 itu apakah berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Nah, di sini ada definisi operasional. Yang pertama itu ada nilai perusahaan, yang kedua itu ada profitabilitas, yang ketiga ada kepemilikan investasi, keputusan investasi, dan yang keempat ada kebijakan dividen. Nah, di sini ada hipotesis. Nah, hipotesis yang pertama itu profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, untuk hipotesis yang kedua itu keputusan investasi berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang hipotesis yang ketiga itu kebijakan dividen berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan, dan yang terakhir hipotesis keempat profitabilitas, keputusan investasi, dan kebijakan dividen berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan.
Nah, di sini ada bab 3 metode penelitian. Nah, untuk metode penelitian yang pertama itu tempat dan waktu penelitian. Untuk tempat itu tempat penelitiannya itu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan waktu penelitiannya itu pada waktu penelitian selama bulan Oktober sampai Desember 2024. Untuk metode penelitian yang saya gunakan itu metode penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif yaitu untuk mengembangkan dan menggunakan metode yang matematis, teori, dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki oleh peneliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif, yaitu dalam bentuk dalam bentuk angka-angka, di mana pengguna data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan, dan data sekunder pada penelitian ini dapat diperoleh dengan mengakses website www.idx.co.id. Nah, di sini ada populasi dan sampel. Untuk populasi itu populasinya itu perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018 sampai 2020. Nah, untuk perusahaan sektor industrinya itu terdapat 52 perusahaan. Untuk sampelnya itu ada kriteria pengambilan sampel. Yang pertama itu perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018 sampai 2020. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap. Yang ketiga, perusahaan yang memiliki progres kenaikan laba selama tahun 2018 sampai 2020. Dan yang keempat, perusahaan yang memiliki pertumbuhan aktiva selama tahun 2018 sampai 2020. Dan yang terakhir itu perusahaan yang membagikan dividen selama tahun 2018 sampai 2020. Nah, yang kedua itu ternyata tidak ada perusahaan yang tidak menerbitkan laporan keuangan. Nah, yang ketiga itu terdapat 10 perusahaan yang tidak memiliki progres kenaikan laba, dan yang keempat itu ada 12 perusahaan yang tidak memiliki pertumbuhan aktiva selama tahun 2018 sampai 2020, dan yang terakhir itu terdapat 19 perusahaan yang tidak membagikan dividen selama tahun 2018 sampai 2020. Untuk jumlah sampel berarti penelitian itu berjumlah 11 sampel. Nah, di sini ada teknik pengumpulan data. Untuk menunjang landasan teori penelitian dan mendapat data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data berupa metode dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencatat dan mengumpulkan informasi dari beberapa sumber yang tersedia dan data yang dipublikasikan untuk melengkapi data yang diperlukan selama proses penelitian. Nah, data yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain laporan keuangan tahun 2018 sampai 2020 yang dapat diakses melalui website resmi. Teknik analisis data itu saya menggunakan tiga teknik analisis data. Yang pertama itu statistik deduktif, yang kedua uji asumsi klasik. Nah, terdapat empat uji asumsi klasik. Yang pertama itu uji normalitas, yang kedua uji multikolonialitas, yang ketiga uji autokorelasi, dan terakhir itu uji heterokedasitas. Nah, yang ketiga itu ada
uji hipotesis. Terdapat 4 juga. Yang pertama itu uji adjusted R square atau R kuadrat, yaitu yang kedua uji statistik T atau T-test. Yang ketiga uji F atau uji simultan, dan yang terakhir itu analisis regresi linier berganda. Terima kasih. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari proposal saya. Untuk teman-teman yang sudah hadir, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.